Saya akan membuat video dengan banyak seri ya tentang satu judul yaitu jangan cut loss ya. Eh, Kenapa saya bikin ini? Karena saya melihat banyak sekali mulai bermunculan orang-orang yang menyarankan jangan cut loss kalau trading saham ya. Kalau trading saham jangan cut loss. Ingat ya, saya bilang banyak. Artinya saya tidak menuduh ke satu orang ya. Saya bilang banyak. Oke. Saya setuju nggak dengan pendapat itu? Jangan cut loss. Pertama, Anda harus bedakan cut loss dan stop loss. Beda itu dua ya. Seperti rem yang ada di mobil. Rem yang di kaki dengan handbrake itu jelas beda. Ya, jelas beda itu. Fungsinya juga beda. Ya, meskipun sama-sama bertujuan untuk memperlambat laju kendaraan, tapi ada perbedaan. Jadi jangan memukul rata cut loss dan stop loss. Nah, di sini statement bahwa jangan cut loss saham, setuju atau tidak saya dengan statement itu? Nah, mari kita coba lihat dulu ya, pakai contoh. Ya, saya pakai contoh, bukan cuma muncul muka dan suara, tapi nggak ada contoh grafik, sehingga semua angka itu berada di awang-awan. Ya, kita ambil contoh KF. KF ini 2019 pertengahan, misalnya dibeli di harga 3.500. Ya, belum krisis COVID di 2020, akhir tahun 2019 aja harga udah jatuh ke 1.500. Kemudian saya sering mendapatkan pertanyaan dengan kondisi beli di 3.500 seperti ini ya, dan sekarang 1.500 alias nyangkut dalam. Terus bertanya, ini sebaiknya gimana Pak, cut loss atau tidak? Nah, pusing kan? Saya nggak bisa jawab misalnya begitu kan. Langsung tetap aja maksa, ya tolong Pak diterawang fundamentalnya gimana? Lah, fundamentalnya kan perusahaan ini rugi, kan misalnya begitu. Laba bersihnya nggak ada, yang ada rugi bersih. Apanya yang mau ditanya fundamentalnya? Ya maksudnya prospeknya ke depan. Lah saya bukan dukun, gimana coba? Mau apanya prospek yang dilihat? Kan begitu. Jadi artinya sampai di sini saya pasti dikasih pilihan yang sangat sulit. Kenapa? Kalau saya bilang ya udah Pak, di keep aja, ya kan? Ya udah Pak, di keep aja. Saya salah. Kenapa? Setelah saya bilang di keep aja, harga makin turun. Sampai ke 500 nih bos. Saya yang salah nggak? Betul, saya yang salah, ya kan? Padahal yang beli dong harusnya yang salah. Tapi ya udah, kesalahan itu dilimpahkan ke saya karena saya yang jawab. Di keep aja Pak. Bukan yang salah itu bukan yang beli di 3.500 dan tidak ada stop loss, tidak ada planning untuk cut loss. Dia nggak salah Pak, yang salah saya. Yang karena saya menyarankan untuk keep hold. Makanya setelah saya bilang keep hold, harganya makin turun. Saya yang salah ya. Ingat, bukan yang bertanya yang salah, saya yang salah ya. Terus kalau saya bilang ya di cut loss aja, di apa namanya, di cut loss aja Pak. Kan begitu ya. Di cut loss aja Pak. Sementara saya kelihatannya benar. Setelah saya bilang di cut loss, dia cut loss, harga makin turun ke 500, ya kan begitu kan. Wah, untung Bapak suruh saya cut loss. Ya, 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 ya. Lewat beberapa bulan ke depan, serot kembali ke 3.500. Dia tidak buyback, ya kan? Yang salah siapa? Saya lagi yang salah. Iya, nggak mungkin orang itu yang salah, pasti saya yang salah karena saya yang jawab. Kan begitu? Apa-apa ini temporis suruh saya cut loss loh. Sekarang coba kalau saya nggak cut loss, bisa break even atau sekarang malah lebih cuan, Pak. Saya yang salah. Pokoknya, pokoknya saya nggak pernah benar kalau ditanya orang yang kondisinya udah acak adul begini, kacau balau. Ya kan, makanya saya malas jawab kalau orang nanya, Pak ini cut loss apa enggak? Kenapa? Dalam hati saya nih, saya akan ngomong dalam hati doang nih. Lu waktu beli, itu planningnya apa? Sekali beli dan di keep hold, tidak peduli harganya mau kemana, atau lu beli dicicil. Kalau dicicil makin harganya turun, lu kan makin senang. Dengan nominal buy sama, lu bisa dapat lot lebih banyak kalau harganya makin turun. Lu planningnya ada nggak? Planning belinya? Nggak ada. Nah, kalau begitu, lu ada planning untuk cut loss nggak? Nggak ada. Lah, kenapa sekarang lu baru berpikiran untuk cut loss? Kenapa nggak di awal? Bos, waktu beli 3.500, kalau asumsi Anda salah, misalnya keluarnya di 3.000 misalnya. Kenapa nggak ada? Kenapa sekarang sudah 1.500 baru berpikir ke arah sana? Kan seperti itu. Jadi setuju nggak saya dengan statement jangan cut loss? Ya so far, untuk yang model begini, saya setuju jangan cut loss. Kenapa? Ya, biasanya kalau Anda mengambil tindakan cut loss dalam situasi seperti ini, hasilnya akan membuat Anda sangat-sangat sakit sekali mentalnya nanti. Karena biasanya Anda akan cut loss itu ibarat kalau di mobil itu handbrake, Pak. Handbrake
Handbrake Anda ambil, Anda pakai, itu karena Anda sudah telat ngerem kan? Jadi refleks Anda akan handbrake, seperti itu. Nah, kalau dengan kecepatan yang tinggi, Anda langsung hajar pakai handbrake, apa yang terjadi? Ngepot mobilnya itu satu, resikonya bisa ngepot. Kedua, kalau Anda ngepot, Anda tabrak kanan kiri, kan begitu ya? Atau ibaratnya terguling mobilnya. Nah iya dong. Kenapa? Resikonya sangat besar. Iya, karena Anda sudah telat ngerem. Harusnya Anda bisa ngerem, ya ngerem di 3.000 atau 2.900 ngerem, ya kan? Ini kan harga tidak turun dalam satu malam dari 3.500 ke 1.500. Pasti kan dia melewati 3.000, 3.100, 3.200, 3.300. Dia pasti melewati itu 2.900, 2.800. Kenapa Anda tidak injak rem di situ? Kenapa baru 1.500 Anda berpikiran untuk handbrake? Dan ibaratnya suruh orang pula yang tarik itu handbrake. Jadi kalau ternyata resikonya jawabannya adalah salah dengan menarik handbrake, you bisa nyalain orang itu. Enak sekali, yang berbuat siapa, yang salah orang lain, kan begitu. Jadi dalam case seperti ini, ya saya harus bilang saya setuju, jangan di cut loss lah. Lu cut loss, ya udah kadung dalam, ya kan. Jadi gimana Pak? Saya nggak bisa trading lagi nih dong. Nggak bisa trading lagi. Nah, itu sudah masalahnya. Kalau Anda cut loss di sini, terus Anda mau trading lagi, supaya ada dana untuk trading lagi, ya percuma, nggak ada guna. Kenapa? Nggak ada guna. Ya yang salah bukan sahamnya, yang salah bukan marketnya, yang salah Anda. Anda belum tahu caranya trading dengan baik dan benar. Jadi kalau Anda cut loss ini dan Anda terima duit 1.500, terus Anda beli ke saham lain, kemungkinan besar Anda akan nyangkut dalam lagi, karena Anda belum tahu caranya trading yang baik dan benar. Jadi permasalahan dengan kondisi nyangkut dalam seperti ini itu bukan masalah di sahamnya. Yang salah itu Anda yang bertanya, yang punya kondisi seperti ini. Kenapa Anda membiarkan situasi begini terjadi? Pasti ujung-ujungnya kalau udah didesak ngomongan seperti itu, ya maaf Pak, saya kan masih newbie Pak. Nah, karena Anda masih newbie, artinya Anda belum tahu bagaimana membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Jadi, janganlah membawa mobil dengan kecepatan tinggi kalau belum tahu cara mengendalikannya. Sekarang kondisi sudah begini, baru mau cut loss, percuma. Lebih baik Anda belajar dulu cara mengendalikan mobil dengan baik dan benar. Cara nyetir yang baik dan benar, itu dibenerin dulu. Lagi mana dong Pak, saya udah nggak punya duit. Ya udah, cut loss sebagian aja, biar ada duit lagi untuk bisa belajar trading. Katakanlah Anda di sini 100 juta, ya cut loss aja 20 juta gitu loh. Ambil 20%-nya terus buat belajar trading. Ya kan begitu? Jadi yang salah dalam kondisi ini adalah Anda sendiri, Anda belum bisa nyetir dengan baik dan benar. Jadi saya harus setuju, jangan di cut loss kalau kondisi seperti ini. Repot urusannya. Cut loss, Anda pegang duit, Anda trade lagi di tempat lain dengan cara yang belum benar, nyangkut lagi pasti. Ya, saya setuju, jangan di cut loss dengan catatan kondisi seperti ini dan si pilotnya, si drivernya belum tahu caranya nyetir mobil dengan baik dan benar. Itu. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya ya, part 2.